Protestanisme adalah pasar malam penafsiran kitab suci. Dalam sejarah kekristenan, perbedaan penafsiran terhadap kitab suci merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan. Namun dalam konteks Protestanisme, fenomena ini mengalami perkembangan yang sangat unik sekaligus problematis. Prinsip sola scriptura yang dijadikan dasar utama oleh para reformator abad ke-16 menekankan bahwa kitab suci menjadi satu-satunya otoritas tertinggi dalam iman Kristen. Prinsip ini sudah dibatalkan oleh kitab suci sendiri, yakni Yohanes 21 ayat 25 yang menyatakan masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saya ulangi lagi, Injil Yohanes 21 ayat 25 yang berbunyi, masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sudah jelas, prinsip sola scriptura sudah dibatalkan oleh kitab suci sendiri. Akan tetapi, ketiadaan otoritas magisterium yang sah membuat kitab-kitab suci rentan terhadap penafsiran secara subjektif. Dari sinilah muncul fenomena yang dapat dianalogikan sebagai pasar malam penafsiran kitab suci. Yang pertama, latar belakang historis. Martin Luther dan tokoh reformasi lainnya pada abad ke-16 menolak tradisi gereja Katolik sebagai otoritas penafsiran kitab suci. Mereka mengedepankan kebebasan individu dalam memahami kitab suci. Akibatnya, setiap kelompok, bahkan setiap pribadi merasa memiliki legitimasi penuh untuk menafsirkan kitab suci sesuai pengalaman dan perspektifnya sendiri. Perkembangan ini melahirkan fragmentasi atau perpecahan gereja yang luar biasa. Sejak reformasi, jumlah denominasi Protestan terus berkembang atau terus bertambah hingga puluhan ribu, masing-masing membawa klaim kebenaran berdasarkan kitab suci. Yang kedua, pasar malam sebagai metafora. Istilah pasar malam merepresentasikan keramaian, keragaman, dan kadang kekacauan dalam penafsiran kitab suci di dunia Protestanisme. Saya ulangi lagi, istilah pasar malam merepresentasikan keramaian, keragaman, dan kadang kekacauan dalam penafsiran kitab suci di dunia Protestanisme. Dalam pasar malam, setiap pedagang memiliki lapaknya sendiri, menawarkan barang yang berbeda, bahkan saling bersaing untuk menarik perhatian sang pembeli. Demikian pula dalam Protestanisme, setiap denominasi, gereja lokal atau tokoh karismatik membawa tafsir unik yang dianggap lebih benar daripada yang lain. Metafora ini juga menegaskan bahwa penafsiran tidak lagi bersandar pada kesatuan iman apostolik, melainkan lebih pada selera
dan pilihan jemaat. Penafsiran menjadi komoditas rohani yang ditawarkan, dan umat memilih sesuai dengan preferensi pribadi, bukan berdasarkan kesatuan ajaran universal. Yang ketiga, perspektif biblis dan teologis. Kitab suci sendiri menegaskan perlunya otoritas yang sah dalam menjaga kesatuan iman. Kita bisa baca 2 Petrus 1 ayat 20 yang menyatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Gereja perdana mengakui peran para rasul dan pengganti mereka dalam menafsirkan sabda Allah yang otentik. Tanpa otoritas itu, teks kitab suci terancam direduksi menjadi sekedar bahan diskusi, bahan perdebatan, bahkan manipulasi demi kepentingan politik atau ideologis. Dalam perspektif Katolik, magisterium gereja yang dipimpin oleh paus dan para uskup berfungsi sebagai penjaga autentisitas penafsiran kitab suci. Ini yang mencegah kitab suci jatuh menjadi arena pasar malam tafsir. Sebaliknya, dalam Protestanisme, ketiadaan otoritas tunggal membuat pluralisme tafsir terus berkembang tanpa batas yang jelas. Yang keempat, konsekuensi sosial religius. Fenomena Protestanisme bukan menghasilkan keragaman denominasi, tetapi juga memicu kebingungan umat. Saya ulangi lagi. Fragmentasi Protestanisme bukan hanya menghasilkan keragaman denominasi, tetapi juga memicu kebingungan umat. Setiap gereja dapat mengklaim diri sebagai gereja Alkitabiah, sementara jemaat awam kesulitan membedakan kebenaran sejati dari tafsir yang menyimpang. Fenomena ini melemahkan kesaksian persatuan gereja Kristen di hadapan dunia. Selain itu, penafsiran yang bebas seringkali digunakan untuk membenarkan agenda tertentu, baik ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan demikian, kitab suci yang seharusnya menjadi pedoman keselamatan universal justru diperlakukan layaknya komoditas pasar malam spiritual. 5. Kesimpulan. Protestanisme dengan semangat sola scriptura dan kebebasan individu telah membuka ruang bagi keragaman penafsiran kitab suci. Namun keragaman ini berkembang menjadi fragmentasi yang ekstrim, sehingga tepat kalau dianalogikan sebagai pasar malam penafsiran kitab suci. Hanya dengan otoritas gereja yang sah, kesatuan iman, dan keutuhan makna kitab suci dapat dipertahankan sebagaimana diwariskan oleh para rasul. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.